Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat nak ya. Baiklah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita baca doa. Mari sama-sama baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah sudah kita baca doa sama-sama. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Tetapi sebelum Ibu lanjutkan materi hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit materi yang telah lalu. Materi yang lalu kita belajar tentang sifat jujur. Tentunya anak-anak Ibu ada belajar di rumah dan masih ingat tentang materi yang lalu, yaitu tentang jujur. Apa itu jujur? Coba anak Ibu, apa itu jujur? Tidak berbohong, Bu. Bagus, Ratnawati, tidak berbohong. Ada lagi? Berkata yang benar. Iya, bagus, Nurul Fitria. Jujur itu berkata dengan sebenarnya. Iya, bagus. Perkataan sesuai perbuatan, Bu. Iya, bagus. Perkataan sesuai dengan perbuatan. Betul sekali jawaban anak-anak Ibu. Berarti anak-anak Ibu semuanya ada belajar di rumah. Sekarang kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang sifat amanah. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah nanti kita belajar tentang amanah, anak-anak Ibu bisa menjelaskan makna dari sifat amanah dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil tentang sifat amanah dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyebutkan contoh perilaku amanah dengan benar. Selanjutnya yang keempat, menyebutkan manfaat sifat amanah dalam kehidupan dengan benar. Kemudian yang kelima, mempraktekkan sikap amanah. Dan yang terakhir, menceritakan pengalaman sehari-hari tentang amanah. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap anak-anak Ibu semua untuk belajar? Siap, Masih Bu. semangat? Semangat, Bu. Alhamdulillah ya. Diperhatikan. Sekarang coba anak-anak Ibu semua perhatikan gambar. Ada beberapa gambar ya di sini. Yaitu gambar yang pertama yang ada di kelas sebelum pembelajaran berlangsung. Ya, yang di atas tuh. Anak sekolah itu ada yang pegang sapu, ada yang angkat kursi, ya kan? Iya, Bu. Lagi ya, ngapain mereka, Nak? Lagi bersih lokal, Bu. Bersih ruang kelas, Bu. Iya, bersih ruang kelas. Itu lagi mengerjakan tugas piketnya, piket menyapu. Berarti mereka amanah melaksanakan perintah dari gurunya untuk piket dengan disiplin. Selanjutnya gambar yang di bawahnya, gambar apa itu? Lagi belajar, Bu. Iya, lagi belajar. Itu pesan Bapak Guru ataupun Ibu gurunya disuruh membaca. Mereka membaca, tidak berbicara. Itu juga perilaku amanah. Iya, pandai ya, Ibu. Kita lanjut ya. Yang pertama kita akan melihat pengertian ataupun makna daripada amanah. Ada yang tahu anak-anak Ibu apa itu amanah? Amanah dapat dipercaya, Bu. Iya, bagus. Pandai anak Ibu. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Dengan begitu, amanah bisa dikaitkan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Itu pengertian amanah. Kita lanjutkan. Selanjutnya,
dalil tentang sifat amanah. Coba anak ibu, siapa yang mau membaca dalil tentang sifat amanah? Ratnawati. Ratnawati itu pinter, Bu. Iya, Ratnawati pandai dia ya. Fasih bacaannya. Coba Ratnawati, Ibu mendengar bacaan Ratnawati. Ya, Bu. Dalil tentang sifat amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atakunullaha wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Iya, bagus. Bagus sekali ya bacaan Ratnawati. Jadi yang barusan dibaca Ratnawati itu Quran surah apa? Surah Al-Anfal ayat 27. Al-Anfal, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran surah Al-Anfal ayat 27. Itu salah satu, yaitu dalil tentang amanah. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya contoh sifat amanah. Di sini ada beberapa contoh sifat amanah. Mungkin anak-anak ibu lebih dulu tahu contoh-contoh sifat amanah. Apa saja coba amanah? Contoh amanah. Tidak ingkar janji, Bu. Perintah Allah. Iya. Apalagi? Tidak ingkar janji, Bu. Tidak ingkar janji. Menjaga rahasia. Iya, bagus. Semua jawabannya betul ya. Semua anak-anak ibu pandai. Contoh sifat amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, dan juga berzakat. Itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh sifat amanah yang kedua, menjaga barang yang dipinjamkan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Misalnya, anak-anak ibu pinjam sepeda kawan, pergi bermain. Habis itu sepedanya bocor. Nah, kalau sudah bocor bagaimana? Dikembalikan bocor-bocornya? Harus? Tidak, Bu. Iya, harus Diperbaiki. ditempel dulu, diperbaiki dulu, baru dikasih balik punya orang. Nah, kalau kita mengambil punya orang yang utuh, kita kembalikan yang utuh juga, jangan kurang. Selanjutnya, contoh amanah yang ketiga, menjaga rahasia. Misalnya kawan kita menceritakan sesuatu kepada kita, dibilang sama kawan, hai, jangan bilang-bilang ya sama orang lain, sama kamu aja saya bilang. Habis itu kita bilang lagi sama orang lain, berarti kita tidak amanah. Kalau kita amanah, berarti kita tidak boleh lagi menceritakan kepada orang lain, harus menjaga rahasia. Selanjutnya, contoh amanah tidak menyalahgunakan jabatan. Itu bagi orang tua ya. Kalau kita kan masih kelas 4 SD, belum ada jabatan ya kan? Nah, itu dikhususkan untuk orang yang sudah besar. Selanjutnya, manfaat sifat amanah. Apa saja manfaat sifat amanah? Anak-anak ibu ada yang tahu? Coba. Disenangi oleh orang lain, Bu. Iya, bagus. Manfaat sifat amanah disenangi oleh orang lain. Apalagi? Dipercaya oleh orang lain. Dipercaya oleh orang lain. Ada lagi? Menjadi Terhindar pribadi dari yang dosa. bertakwa di mata orang lain, Bu. Iya, bagus. Semua jawaban anak-anak ibu betul sekali. Manfaat sifat amanah yaitu disenangi oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, kemudian menjadi pribadi yang berwibawa di mata orang lain, juga mendapatkan prasangka yang baik dari orang lain. Kemudian terhindar dari dosa besar, tidak dikucilkan, dan juga lebih dipercaya dari orang lain di lingkungan.
Berarti kalau kita bersifat amanah, orang lain pun senang sama kita, ya kan? Orang lain pun lebih percaya kepada kita. Kita pun jadi lebih berwibawa di mata orang. Nah, dan juga terhindar dari dosa besar. Ya, berarti tadi kita sudah belajar tentang pengertian amanah, dalil tentang sifat amanah, selanjutnya contoh sifat amanah, manfaat sifat amanah, ya. Itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sudah mengerti. Sudah mengerti nih? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Tidak, Bu. Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ibu mau kasih tugas. Ya, tugas bagi 2 kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan. Kelompok yang pertama dipimpin oleh Ratnawati, yaitu tugasnya pengertian daripada sifat amanah ataupun makna amanah. Kemudian untuk yang kelompok 2 dipimpin oleh Nurul Fitria, yang tugasnya contoh sifat amanah. Sekarang berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Sudah siap berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah. 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 Saya mau tampil, Bu, Jawabannya kelompok semua ya. Iya, bagus sekali. Sekarang kelompok pertama dulu. Untuk mepresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba maju ke depan membacakan hasil kerja kelompoknya. Pengertian daripada sifat amanah. Apa itu amanah? Baik, Bu. Saya kelompok 1 ya, Bu. Ya. Kami dari kelompok 1. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Amanah bisa dikaitkan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya, kompak ya kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Tugas yang Ibu kasih untuk kelompok 2, sebutkan contoh sifat amanah. Coba kelompok 2 mempresentasikan. Iya, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari Ibu, yaitu contoh sifat amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya seperti melaksanakan salat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, dan berzakat. Yang kedua, menjaga barang yang dipinjamkan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Yang ketiga, menjaga rahasia. Yang keempat, tidak menyalahgunakan jabatan. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih semuanya. Tugas kelompoknya semuanya sudah siap ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kerja kelompok yang bagus ya. Semuanya mendapat nilai yang bagus dari Ibu. Karena hasilnya pun bagus, makanya dapat nilai yang bagus. Terima kasih, Bu. Ya. Ini karena waktunya ya mau habis, tetapi masih ada materi Ibu sedikit lagi, yaitu bukan materi sebenarnya tapi soal ya. Soal tentang sifat amanah. Nanti kalian kerjakan secara mandiri ya. Sebelum Ibu kasih soal, Ibu ingin menyimpulkan materi kita hari ini. Dari yang pertama tadi Ibu telah menjelaskan tentang pengertian amanah, yaitu amanah adalah yang dapat dipercaya. Kemudian dalil tentang sikap amanah, yaitu ada dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya, contoh sifat amanah, yaitu amanah terhadap Allah SWT, dan juga melaksanakan amanah dengan sesama manusia. Selanjutnya, manfaat sifat amanah. Ya, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kita sudah belajar tentang sifat amanah. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua berperilaku amanah dimanapun anak Ibu berada. Jadi untuk pelajaran yang akan datang, materi akan datang tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Tolong nanti diulang-ulang di rumah.
Kemudian ada PR-nya juga. Tadi udah Ibu bilang, Ibu kasih tahu tadi ada PR, yaitu kalian lihat nanti di halaman 26. Di situ ada PR, kalian kerjakan. Jadi udah selesai ya materi kita hari ini? Ya, Bu. Iya. Sudah jelas, Nek? Ada yang ingin tanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas ya? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Berarti sudah selesai. Sekarang mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.